Pemirsa, jumpa lagi dalam National Intelligence Estimate. Pada episode ini, kami akan membahas tentang ekonomi. Membahas tentang potensi resesi ekonomi global 2023. Kita ketahui bersama bahwa isu ini telah viral sekitar 1 bulan. Dan berbagai perdebatan, diskusi, berbagai statement dari kepala negara, dari Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa ada ancaman resesi ekonomi 2023. Untuk itu kami akan berdiskusi dengan 3 narasumber kami yang hebat-hebat di bidangnya pada Sri Kandi kita. Selamat datang Ibu-Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bung Adrian. Ya, narasumber kita yang pertama adalah Dr. Rahajen Widya. Beliau adalah dosen pada Perbanas dan berbagai jabatan yang beliau menjabat sekarang di bidang ekonomi. Khususnya beliau dokter dari bidang ekonomi. Yang kedua adalah Profesor Dr. Amani Lubis. Tidak asing lagi bagi kita, beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta. Terima kasih Bung Adrian. Ya. Yang ketiga narasumber kami adalah Dr. Adriana Elizabeth. Dan tidak asing lagi bagi kita, beliau adalah dosen atau pengajar pada Universitas Pelita Harapan. Selamat datang Bu. Terima kasih sudah diundang lagi. Untuk memulai diskusi ini, saya panggil Ibu aja, Ibu Widya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang krisis atau resesi ekonomi, maka sebenarnya apa itu resesi ekonomi secara umum? Ya memang sekarang ini fenomena resesi itu semua orang berbicara resesi karena banyak faktor. Mungkin juga digaungkan oleh pemimpin kita, kemudian semua orang berbicara resesi. Tetapi resesi itu sendiri sebetulnya satu kondisi di mana perputaran ekonomi jadi lambat. Itu intinya, perputaran jadi lambat. Kemudian juga dari PDB-nya itu juga selama 2 kuartal berturut-turut turun, itu tandanya resesi. Adapun ciri-cirinya itu kenapa itu ada resesi? Itu juga terjadi inflasi. Inflasi itu di satu kondisi di mana harga-harga naik. Terjadi kenaikan harga di semua komoditas barang dan jasa gitu. Selain inflasi juga ada kebalikannya juga, ada terjadi deflasi. Karena ini kan mengapa inflasi menyebabkan resesi? Karena kan saat kenaikan harga naik, otomatis kan daya beli masyarakat pun kan turun. Jadi ini secara global itu kemungkinan akan terjadi resesi diakibatkan oleh PDB dunia akan menurun, kemudian negatif. Kemudian juga yang disebutkan itu tadi. Sektor real juga akan menurun. Betul. Ya, jadi inflasi, deflasi juga apalagi di beberapa, karena kan sekarang kan tidak, sebetulnya kan orang selalu bilang inflasi. Tetapi jangan lupakan juga deflasi. Karena ada deflasi itu satu kondisi kebalikannya. Tiba-tiba harga-harga itu falling down gitu loh. Dalam kondisi COVID ini ada juga terjadi itu. Jadi kayak contohnya di beberapa sektor yang berhubungan dengan manufacturing, karena sekarang masyarakat itu cenderung hold kan. Jadi dia akan membelanjakan barangnya untuk barang yang penting-penting saja, untuk kebutuhan primer saja gitu loh. Sehingga barang-barang sekunder dan tersier dia akan hold, sehingga barang-barang itu banyak yang dijual dengan murah. Nah, saat terjadi deflasi itu kan juga kan bisnis juga menjadi turun kan. Nah, bisnis turun biasanya langkah pertama yang dilakukan oleh pebisnis adalah downsizing, pengurangan tenaga kerja. Kalau kita melihat sekarang kan ada faktor-faktor yang mendrive terjadinya resesi. Faktor-faktor itu yang berhubungan dengan energi dunia, kemudian pangan, kemudian lagi finance. Dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi itu, misalnya di bidang perubahan iklim dan lain-lain. Bagaimana Ibu Rektor saja, Ibu Amani melihat itu sekarang?
bahwa kontribusi pengaruh iklim dan lain-lain itu mempengaruhi ekonomi dunia. Oh ya, betul sekali. Perubahan iklim yang ada sekarang, apakah itu pemanasan global ataupun ada yang lebih ekstrim, ada perubahan di kutub ya, iklim di kutub sehingga ada pencairan es yang lebih banyak mempengaruhi wilayah kutub baik utara maupun selatan. Kemudian di wilayah ya negara-negara perubahan iklim juga tidak ditanggapi secara serius oleh warga masyarakat dunia sehingga dampaknya negatif. Bisa ada kekeringan, banjir, kemudian juga berdampak tentu itu pada pangan, pada juga ekonomi negara-negara. Nah, di sini pentingnya dibahas secara mendunia bagaimana perubahan iklim ini bisa berdampak negatif bagi masing-masing negara. Dan yang kita dengar kemarin di awal bulan November ini ada KTT tentang climate change dan itu membahas tentang bagaimana komitmen dunia negara-negara untuk melaksanakan pencegahan dan juga penanganan masalah perubahan iklim ini. Tentu yang saya lihat ya memang di satu sisi ekonomi dampak pandemi COVID-19 juga sangat berat, tetapi iklim juga harus dibicarakan dan iklim juga harus ada pendanaannya yang khusus. Jadi saya lihat dari KTT yang kemarin ini Bapak Wapres Republik Indonesia dalam pidatonya juga mengatakan perlu ada dana khusus untuk penanganan dampak negatif dari perubahan iklim. Kemudian juga harus ada komitmen negara-negara adanya net zero emission. Itu katanya di tahun 2060 mestinya emisi ini sudah betul-betul bisa ditangani ya, betul zero bahkan. Kemudian juga karena Indonesia terletak di khatulistiwa, banyak hutan dan dianggap sebagai paru-paru dunia, maka masalah kehutanan penting. Jadi juga diharapkan bahwa hutan bukan hanya sebagai pohon tumbuh ya harus dijaga, tidak boleh ditebang, tapi juga harus ada penanaman ulang, jadi reboisasi harus dilaksanakan. Kemudian hutan ini dimanfaatkan selain untuk hanya untuk menjaga tadi ya oksigen, tetapi bisa lebih produktif. Mungkin di beberapa negara punya ide-ide untuk itu. Di lain hal juga ada peran ibu-ibu, Pak. Nih saya menarik dalam mengikuti COP27 di Sharm el-Sheikh Mesir ini. Indonesia juga berkontribusi memberi wawasan kepada dunia bahwa sungai itu harus dijaga. Dan di Indonesia dibawa contoh ibu-ibu yang punya peran menjaga sungai-sungai di desa-desa di Indonesia. Jadi ini menjadi contoh bahwa dengan bersama kita bisa menjaga alam ini dan juga mengurangi dampak negatif. Ya, jadi iklim itu sangat berpengaruh terhadap pangan, khususnya seperti di Indonesia, padi kan sangat membutuhkan air dan lain-lain. Kepada Ibu Adriana, kita kan baru selesai KTT G20 efek. Kemudian salah satu isu yang mempengaruhi potensi resesi dunia adalah masalah geopolitik. Dan kita lihat sekarang perang Rusia menginvasi Ukraina sudah berlangsung sekitar 8 bulan ya. Dan itu belum selesai juga. Bagaimana ini mempengaruhi ekonomi global, Bu? Kalau assessment Ibu seperti apa? Mungkin saya mulai dari terms geopolitik ya. Biasanya kita memahami geopolitik itu adalah kapasitas negara itu untuk memprediksi, memproyeksikan akan terjadi apa di wilayah atau kawasan tertentu. Terutama juga ini terkait dengan aspek pertahanan dan militer.
Tapi dalam modern geopolitik itu sebenarnya kita juga melihat kapasitas negara itu melihat kawasan tertentu dari aspek ekonomi. Nah, saya melihat persoalan antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 8 bulan itu bukan semata-mata konflik bersenjata yang menggunakan senjata atau militer tertentu, tetapi juga berdampak kepada ekonomi dunia. Artinya kalau konflik ini berkepanjangan, dan menurut prediksi beberapa ahli minimal akan masih berlangsung selama 2 tahun, berarti kita akan perlu mengantisipasi dampak lanjutan dari konflik di Eropa itu terhadap tadi ketahanan pangan, ketahanan energi, ditambah dengan persoalan perubahan iklim yang tadi disampaikan Prof. Amani, bahwa ini satu hal yang perlu kita antisipasi. Nah, kalau konfliknya yang baru 8 bulan ini sudah seperti ini, kalau masih berlangsung 2 tahun lagi, berarti kan harus ada hal yang kita persiapkan untuk mengantisipasi itu. Dan konflik itu belum akan berakhir karena apa? Yang bisa menghentikan konflik adalah yang berkonflik. Rusia belum mau berhenti kelihatannya. Jadi artinya kalau ada salah satu pihak yang tidak mau berhenti, berarti konflik itu akan berlanjut. Karena apa? Itu karena kepentingannya belum tercapai. Kemudian juga kalau kita melihat bahwa perang ini kan menunjukkan kapasitas atau kemampuan pertahanan dan militer. Itu secara gamblang kita bisa lihat Rusia punya apa, Ukraina punya apa. Selama stoknya masih ada ya mereka akan terus berkonflik. Sesederhana itu melihatnya. Tetapi kembali bahwa ini akan berdampak panjang secara tidak langsung kepada kita juga. Karena bagaimanapun kalau bicara global supply chains itu semua akan terdampak. Walaupun terjadi di Eropa itu akan berdampak juga ke kawasan lain termasuk dengan Indonesia. Ya, Ibu Widya, kalau kita masuk mendalam lagi masalah ketahanan energi. Kalau kita lihat sekarang kan Rusia salah satu produsen juga dan mempengaruhi Eropa dan Amerika. Termasuk kita, seberapa parah sih ini akan terjadi? Seperti tadi dikatakan bahwa jika dampak perang ini berkepanjangan gitu, ini mau nggak mau memang kita tidak mempergunakan gasnya sebagai bahan bakar yang Rusia punya, tidak mempergunakan itu gitu loh. Yang mempergunakan adalah mostly adalah 70% ekspor gasnya itulah ke Eropa kan. Nah, tetapi sekarang dengan kondisi terhambatnya ini kalau Indonesia kan berdampaknya kepada gas yang sebagai bahan baku pupuk. Jadi ada salah satu ingredient utamanya itu ada bahan baku pupuk untuk NPK dan urea kalau tidak salah. Dan itu yang sangat berdampak ke kita, yang dampaknya langsung. Ini saya berbicara kepada dampak langsung dulu ya Pak ya. Dampak langsung itu dengan terhambatnya bahan baku pupuk yang harga yang paling kompetitif memang dari Rusia sekarang itu. Jadi untuk bahan baku NPK dan urea ini gitu loh. Dengan terhambatnya itu otomatis kan kualitas pangan kita, kualitas sayuran kita juga itu sangat berpengaruh kan. Terus kedua juga kepada gandum. Karena seperti kita ketahui, kita banyaknya impor salah satu gandum itu dari Ukraina dan Belarus kan gitu loh. Dua-duanya sekarang perang, otomatis pasokan gandum kita juga terancam. Di mana Indonesia itu gandum itu nomor 2 loh setelah beras. Karena mie instan, kue semuanya mempergunakan gandum. Jadi bahan baku terigu itu mempergunakan gandum dan itu belum ada substitusinya. Memang sedang dikembangkan dari tepung tapioka, dari sorghum, kan makanya kenapa perlunya adopsi teknologi di dalam industri agrikulturnya itu juga, tapi belum gitu. Sekarang masih kita was-wasnya di sana. Nah kemudian juga yang terjadi sekarang, yang dampak tidak langsungnya adalah dengan adanya dia sebagai pemasok utama gas, itu otomatis dengan adanya perang ini harga pun menjadi naik. Ya contohnya di Inggris, Jerman, sama Amerika Eropa, sekarang. Amerika dan Eropa. Nah dengan harganya naik, itu kan sebagai bahan baku kan. Dan ini juga akan following kepada produk-produk yang mereka produksi gitu loh. Karena kenaikan bahan bakar, produk-produk harga-harga kan akan menjadi naik gitu. Jadi ada cost push di sini. Di mana kita juga masih ada beberapa komoditas yang masih tergantung komoditas bahan baku, komoditas bahan pembantu. Apalagi kan sekarang kita sedang gencar-gencarnya membangun nih. Ada beberapa
variabel-variabelnya yang masih harus kita impor. Nah, dengan kondisi perang ini, dengan kenaikan bahan bakar ini, harga-harga komoditasnya menjadi naik, dan itulah menjadi kita pun impornya harganya menjadi naik, seperti itu sih Pak. Yang dampak yang tidak langsungnya gitu loh, yang pada akhirnya menjadi bahan baku di kita pun ikutan naik. Jadi kalau konflik ini terus berlangsung, maka itu akan terus terjadi. Krisis energi di Eropa, di Amerika akan terus, dan pasti berdampak terhadap kita. Pasti berdampak. Konflik berlanjut itu mau tidak mau itu udah pasti krisis energi dan pangan itu akan terjadi gitu loh. Rusia, Ukraina memproduksi pangan juga dan ekspor ke luar seperti gandum. Iya. Gandum itu kita sangat tergantung kepada mereka. Jagung. Ya kalau jagung mungkin tidak terlalu ya, tetapi gandum. Jadi kemarin di bulan setelah perang terjadi beberapa bulan, kita sempat ada alternatif lain kan. Kita sempat mengimpor dari India. Gandum dari India. Sudah mulai ada produk substitut dengan harga yang sama kan. Dapat dikatakan kita mengimpor kan juga harus dengan competitive price kan gitu. Selama ini kita mengimpor salah satunya dari Ukraina dan Belarus, dengan dari dua negara itu. Nah, kemudian terjadi perang, jadi ada beberapa ribu ton itu tertahan. Jadi untuk pasokan yang dikirim ke Indonesia itu tertahan, sehingga tapi kita masih punya alternatif. Kita adalah mengimpor dari India. Nah, tetapi India melihat peta supply chain di dunia bahwa gandum itu kan produsen besarnya mereka, salah satunya Ukraina dan India, dan ini mereka juga India akhirnya mengeluarkan kebijakan juga, mereka juga membatasi ekspornya. Nah, itu menjadi masalah buat kita gitu loh. Kebayang andai kata harga gandum itu naik, itu dampaknya di Indonesia lumayan signifikan gitu loh. Karena Indonesia itu kan kita semua memakan kue-kue kan semuanya berbahan baku tepung gitu loh. Belum lagi mie, itu roti. Nah, itu akan berdampaknya akan langsung gitu loh. Jadi ini memang apalagi perang itu, jadi dapat dikatakan perang selesai tidak serta-merta dampaknya itu selesai gitu loh. Dampaknya itu selesai itu perlahan-lahan, karena kan bukan berarti perangnya misalnya Bu Adriana memprediksi bahwa perang itu dalam 2 tahun gitu loh. Tetapi bukan berarti perang berhenti lantas harga-harga langsung turun gitu loh. Karena harga butuh itu waktu kan untuk butuh recover. waktu, karena kan mereka sudah diproduksi mempergunakan harga yang lama, perhitungan HPP yang lama gitu. Jadi ini sangat berdampak. Ya, masalah iklim ini kan apalagi berpengaruh terhadap itu. Gitu. Dan kalau tidak ditekel dengan baik, maka misalnya kenaikan panas bumi 2 derajat, pulau-pulau kecil akan tenggelam di ocean ini. Dan targetnya sampai 2060 atau 2045 boleh naik 1%. Dan itu membutuhkan trust fund atau dana yang cukup besar, 2 miliar kalau target dari miliar dolar. Bagaimana Ibu Amani melihat komitmen itu bisa terlaksana? Kelihatan semuanya kan sibuk dengan masalah pangan. Ada dana yang harus di-share oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dan miskin. Betul, itu saya setuju bahwa di masa sekarang ini setelah G20 selesai ya, perhelatan besarnya baru-baru di bulan ini November 2022, tetapi moto atau semangat yang disampaikan itu tidak berakhir di bulan November ini saja. Recovery together, stronger together, itu justru recovery stronger, itu harus terus dilaksanakan. Jadi komitmen negara maju, negara kaya ya, untuk membantu sekian puluh negara yang memang dikategorikan miskin itu harus besar. Dan negara miskin ini kan tidak bisa menangani perubahan iklim sendiri, ketahanan pangan sendiri, memang harus dibantu. Termasuk Indonesia, potensi yang ada di Indonesia ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan maksimal. Bagaimana caranya kita dengan potensi yang ada, kalau memang tidak bisa ditangani sendiri, memang kita harus dibantu. Dan itu komitmen dari G20 yang ada. Perubahan iklim ini kalau saya bicara soal di kampus,
ya harus dari generasi muda punya kesadaran bahwa sedikit apapun atau sekecil apapun upaya di generasi muda ataupun di masyarakat itu akan berguna. Jadi bukan semuanya ditimpakan pada pemerintah, tetapi kita masyarakat juga mulai dari penelitian dari generasi muda melaksanakannya, kemudian dosen-dosen, ya kaum peneliti itu semuanya juga mengupayakan bagaimana climate change ini supaya jangan dampaknya sangat negatif, maka dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan konteks dari para peneliti ini berada. Jadi, Indonesia ini negara kepulauan, maka yang di Sumatera bisa membahas sesuai dengan kontur alam dan juga iklim yang ada di sana. Kalimantan lain lagi, Papua lain lagi, Jawa juga lain. Maka betul-betul ini harus berkesinambungan untuk mengatasi climate change. Ditambah dengan kolaborasi taraf dunia itu sangat penting. Ya, jadi G20 telah menghasilkan 52 poin, Bu. Ya. Dan salah satunya menyampaikan upaya-upaya tentang bagaimana penyelesaian konflik di Rusia dan Ukraina. Ibu melihat peluang-peluang itu, seberapa besar peluang itu ada? Kemudian kan ada komitmen atau perjanjian-perjanjian antara Rusia, Ukraina, sesuai dengan perjanjian dengan Sekjen PBB, bahwa mereka akan membuka pintu atau port mereka untuk ekspor bahan-bahan mereka. Ibu melihat peluang-peluang itu bisa berjalan nggak? Kembali menurut saya, ketika konflik terjadi itu kan karena ada dua pihak lah paling nggak yang tidak mau berhenti konflik ya. Nah, saya pikir dua negara itu tahu akan ini semua berdampak gitu ya. Termasuk kemudian terakhir akhirnya Rusia mau membuka pelabuhan ya untuk pengiriman gandum itu. Tapi dinamikanya masih akan sangat tinggi karena sekali lagi intervensi itu sulit dilakukan. Kalau kita bicara dua negara aja sudah sulit, apalagi kalau kita bicara banyak kepentingan di konflik itu. Tapi sekali lagi intervensi tidak mudah ya, karena kita tahu lah ini kan sebenarnya bukan konflik sekarang ya, Bung Adrian. Ini cerita konflik yang lalu yang belum selesai sekarang muncul lagi. Bahkan konflik Rusia-Ukraina sudah diprediksi itu dari tahun 2014. Bahkan akan ada konflik saat ini yang sudah berlangsung 8 bulan. Berarti itu konflik yang lama sebetulnya. Ini ada persoalan ideologi juga di situ, ada persoalan kepentingan, kemudian juga ada perspektif yang memang berbeda. Nah, nggak mudah untuk meminta dua pihak ini langsung menghentikan konflik. Oke, Sekjen PBB mengatakan perlu membuka opsi-opsi dan sebagainya untuk berdialog, katakan itu, atau minimal membuka keran-keran ekonomi supaya ini tidak terganggu supply chain dunia ini. Tapi sekali lagi yang saya bilang, ini kepentingannya apa? Dan hanya mereka yang tahu sebetulnya ini apa sebetulnya yang mereka persoalkan dan kapan itu akan berakhir gitu. Nah, sekali lagi menurut saya upaya yang Indonesia pernah lakukan melalui Presiden Jokowi, pasti beliau kan bertemu dengan dua pimpinan itu untuk dalam tanda petik mengingatkan bahwa ini nggak bisa terlalu lama. Bahkan di G20 kan disebutkan bahwa ini harus diakhiri gitu. Itu upaya yang narasi yang bisa disampaikan. Tapi again keputusan itu adalah di Ukraina dan di Rusia itu. Tentunya semua bisa mengupayakan, artinya memberikan semacam pesan-pesan atau lobby mungkin melalui backdoor diplomasi bahwa please stop dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa ini sangat ada di tangan Rusia dan Ukraina. Apakah Ibu melihat bahwa 4 provinsi yang sudah merdeka dan sudah direcognize dengan Rusia itu udah merupakan tujuan dari Rusia? Begini Pak, saya melihat Ukraina itu kan secara etnis sebenarnya sama dengan Rusia. Jadi itu sebenarnya adalah Rusia menganggap Ukraina itu bagian dari timur, mereka juga. Timur. Ya. Jadi daerah-daerah yang masih dianggap pertentangan itu menurut saya bisa menyelesaikan sebagian, karena persoalannya bukan hanya di situ gitu.
Ya, tadi yang disampaikan Bung Adrian, menurut saya konflik itu tidak bisa selesai hanya dengan tadi ya Pak. Katakan di yang terakhir itu wilayah Kherson itu kan sudah ditinggal oleh Rusia ya. Nah, itu kemudian diambil oleh Ukraina. Selesai, katakan kalau itu pun selesai, bukan berarti kemudian kalau kita bicara perdamaian itu akan tercapai. Karena ini konfliknya ini buntut dari persoalan lama yang belum selesai-selesai gitu. Jadi itu bisa diklaim oleh Ukraina bahwa ini sudah menjadi daerah saya lagi, tetapi itu bukan akhir dari konflik. Ya. Oke, Ibu Widya, kita tahu tadi masalah ketahanan energi, ketahanan pangan. Yang sangat berpengaruh juga adalah masalah finance atau moneter atau fiskal. Bagaimana Ibu melihat kondisi dunia sekarang? Artinya dengan krisis ini orang kan negara masing-masing mikirin diri dia sendiri. Betul. Investasi kemana-mana tunggu dulu. Gimana Ibu melihat? Betul, ini memang sudah, apalagi dengan kondisi ada peperangan seperti ini gitu loh. Sebetulnya peperangan itu kalau hanya Ukraina dengan Rusia aja mungkin dapat dikatakan simple. Karena mereka hanya perang aja gitu loh. Cuman kalau saya melihatnya ini bukan cuman perang perebutan wilayah gitu, karena ada pihak-pihak lain. Setiap perang itu seperti Piala Dunia kan banyak supporternya. Iya kan Pak? Bung Adrian memilih Jerman, saya milih Portugal gitu misalnya. Nah ini para pendukungnya juga ada kepentingan-kepentingan, mereka mengambil momentum gitu loh. Bukan hanya perang wilayah atau apa, ini juga sudah ada perang ekonomi kalau menurut saya gitu loh. Jadi otomatis kepada dampak baik itu dampak secara moneter pun, dampak itu pun akan sangat-sangat berdampak gitu loh. Itu tadi berawal dari transaksi perdagangan antar negara yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian juga kepada depresiasi nilai tukar dengan adanya volatility di harga, kemudian kayak misalnya satu negara, misalnya Indonesia, sangat bergantung kepada negara yang lain impornya. Nah, tetapi itu terjadi fluktuasi harga yang sedemikian gitu loh. Otomatis itu juga akan menggerus juga nilai tukar gitu loh. Jadi faktor ini mendorong untuk terjadi misalnya resesi atau krisis ekonomi 2023. Ya, kondisi climate change yang disampaikan oleh Prof. Amani, kemudian geopolitik oleh Bu Adriana, itu betul-betul berdampak kepada krisis nanti kepada ketahanan pangan, energi dan juga moneter gitu loh. Itu sangat berdampak gitu loh. Apalagi beberapa negara ada juga yang tergantung kepada hutang kan. Itu dengan hutang itu kan dihitung dengan currency US dollar kan gitu loh. Dengan itunya berfluktuasi otomatis kan nilainya juga akan berubah gitu. Itu juga sangat-sangat berdampak, Pak. Iya. Ya, Ibu Amani, tadi kita sudah menyinggung masalah instrumen-instrumen ya, internasional seperti G20, APEC, kemudian banyak organisasi-organisasi internasional yang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Optimisme Ibu bagaimana? Oh ya, kalau saya selalu optimis Pak. Jadi memang perkumpulan-perkumpulan, rapat-rapat besar dilakukan oleh PBB misalnya ya secara global, kemudian secara regional ada di kawasan ASEAN, di kawasan GCC misalnya, di kawasan Teluk, atau ada yang Asia Pasifik, itu semua penting. Jadi memang kelihatannya hanya bicara, tetapi sebenarnya itu adalah penyadaran dunia untuk masalah-masalah yang dihadapi dan itu penting. Satu harus punya kebijakan yang sama. Betul. Jadi itu untuk penyamaan persepsi, penyamaan untuk kebijakan yang akan diambil dan tukar-menukar pengalaman ketika diceritakan itu penting. Maka saya ya lihat bahwa dengan adanya pembahasan secara dunia tentang masalah-masalah yang ada, krisis moneter, krisis atau tadi mau ada resesi ya Bu Widya, dan masalah perang, masalah climate change, krisis yang memang ada kekeringan, banjir, atau sulit menangani misalnya ada gempa atau apa, itu semuanya perlu dibicarakan secara dunia supaya saling memberi
bukan hanya pengetahuan tapi juga bantuan finansial. Betul. Itu. Jadi ketika ini ada kesamaan persepsi, ini adalah kewajiban bersama untuk menanganinya, maka bantuan itu bukan dianggap sebagai hanya donasi gitu dari yang negara yang maju kepada yang underdeveloped begitu, yang tidak maju. Tetapi ini adalah kewajiban bersama menjaga dunia ini. Sehingga keseimbangan itu bukan hanya dilihat dari keseimbangan materi ya, ada yang kaya, ada yang miskin di dunia ini, negara-negaranya, tetapi juga keseimbangan yang sifatnya humanis, bahwa kita ini meninggali satu bumi yang harus kita jaga, dan dimanapun ada kesulitan kita harus bantu bersama. Ya, bagaimana Ibu Adriana melihat untuk penyelesaian masalah-masalah konflik dengan kemarin kita lihat energi positif dari Menteri Luar Negeri Rusia yang juga hadir, kemudian tidak ada walk out. Ini kan menunjukkan bahwa ada energi positif untuk penyelesaian masalah-masalah konflik regional maupun yang terjadi di Ukraina. Ya, kalau kehadiran Menlu Rusia itu saya melihat ini prestasi pemerintah Indonesia ya, terutama Presiden Jokowi yang bisa meyakinkan bahwa harus ada yang datang dari Rusia di G20. Walaupun kita sebenarnya berharapnya Putin yang hadir gitu. Nah, itu satu respek yang ditunjukkan bahwa Indonesia sebagai presidensi G20 itu memang bisa meyakinkan negara-negara atau kepala negara untuk hadir. Itu menandakan juga secara simbolik bahwa negara-negara yang hadir itu sangat percaya dengan kemampuan Indonesia. Nah, pada sisi yang lain tentu Indonesia diharapkan banyak berkontribusi atau berperan setelah G20 ini ya, bukan hanya menyelenggarakan KTT-nya. Nah, termasuk sebetulnya yang paling sulit adalah tadi yang saya bilang, bagaimana kalau kita mau mengambil peran untuk menjadi mediator misalnya, untuk bisa menyelesaikan konflik atau minimal membuka keran-keran ekonomi tadi yang saya bilang, karena ini dampaknya luas sekali. Nah, itu upaya itu nggak bisa 1-2 kali dilakukan. Itu sebuah proses panjang, Pak. Jadi tidak bisa instan kita ketemu kita bilang ini harus selesai, nggak bisa. Iya, jadi itu butuh waktu. Butuh waktu. Apakah atau sebagai mediator atau sebagai fasilitator saja mempertemukan, menyediakan tempat untuk pihak-pihak itu bertemu, itu sudah satu prestasi yang luar biasa kalau itu bisa dilakukan. Ya, ke Bu Widya. Ini kan resesi ini akan terjadi. Kemudian seberapa besar sih resesi 2023 ini dan pengaruhnya terhadap Indonesia? Kemudian kita harus berbuat apa? Masyarakat harus berbuat apa kira-kira? Ini juga kaitannya kemarin ya. Memang sebetulnya kalau resesi ya akan terjadi di dunia. Tapi saya melihat apalagi dengan keberhasilan Presiden G20 kemarin. Ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita, kemudian kondisi keuangan kita bagaimana? Ya, jadi ini sebetulnya kemarin itu kayak Indonesia tuh sudah dapat 1 poin pertahanan dengan adanya kemarin keberhasilan di G20 itu. Paling tidak karena kan gini, resesi itu akan diminimalisir kalau dunia mungkin melihat karena kalau kita tuh gini, kalau untuk resesi yang terjadi di 2003 dunia mungkin akan terjadi, tetapi grafiknya tidak sama dengan Indonesia gitu loh. Indonesia itu cenderung tidak akan terlalu parah karena kita punya beberapa, dapat dikatakan kita punya beberapa kekuatan, punya beberapa bargaining power. Katakanlah kita punya energi, kita punya batu bara yang cukup, kita betul. Malahan bisa ekspor karena produksi kita jauh di atas kebutuhan kita. Tapi kan bahan bakar, minyak dan lain-lain kita kan harus masih impor. Betul. Dan OPEC plus akan mengurangi produksinya dan itu akan berdampak ke depan. Berarti kemungkinan harga minyak di Indonesia akan naik tahun depan. Iya. Betul. Gimana, Bu? Betul. Nah, ini juga meskipun kita memiliki beberapa sumber daya alam sebagai komoditas ekspor, tetapi jika terjadi resesi dunia, ini pun daya beli pun otomatis akan turun.
akan turun kan. Di sisi lain ini juga kayak daya beli nih yang berpengaruh. Nah kemudian di sisi lain juga kita masih ada harus siap-siap nih, siap-siap kemungkinan akan harus ada subsidi baru nih untuk bahan bakar gitu loh. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dari sisi pemerintah dulu, ada dua kan ini untuk menghindari resesi ini, dari sisi pemerintah sebagai regulator, juga dari sisi masyarakat gitu. Dari sisi pemerintah itu pertama pemerintah juga harus banyak membelanjakan di dalam negeri. Makanya kemarin saya suka tuh dengan saya meng-highlight justru kesepakatan di G20 yang 52 poin itu, saya poin 6 sampai 10. 6 dan 10 itu cenderung kepada dapat dikatakan kalau saya izinkan saya menyimpulkan secara paralel memang betul kata Bu Adriana tadi, perang tidak bisa langsung dihentikan. Tetapi secara paralel kita lakukan alternatif bagaimana caranya masing-masing negara itu stabilitas dari pangannya, dan juga ada adopsi teknologi di sana agar masing-masing itu bisa mengolah sumber dayanya gitu. Itu dari poin 6 ke 10 tuh saya ada sedikit, karena dia juga ada menyinggung hilirisasi, menyinggung apa gitu. Nah, ketarikannya ke Indonesia, kita tuh dari sisi pemerintah ya, kita juga harus upayakan maksimalkan domestic demand. Jadi membelanjakan barang sudah mulai berpikir 2 kali untuk import. Jadi TKDN tingkat kandungan dalam negeri itu mulai ditingkatkan, yang tadi 40% sekarang jadi 60%. Nah gitu. Dan kemudian kedua juga ke UMKM, karena sektor-sektor UMKM ini, sektor-sektor kecil yang cenderung aman gitu loh. Saatnya pemerintah sekarang memberikan bantuan dikhususkan kepada UMKM yang concern terhadap green business, kaitannya dengan climate change gitu loh. Yeah. Jadi sudah mulai ke sana. Jadi mulai salah satu syarat UMKM mendapatkan bantuan, mendapatkan KUR gitu. Jadi concern kepada green business. Kelihatan dari mulai pedagang-pedagang dia memakai bungkusnya apa, kemudian klaim karbonnya seperti apa, itu udah mulai concern ke sana itu. Kemudian juga pemerintah juga harus menarik kepercayaan investor gitu dengan tidak melakukan provokasi-provokasi yang tidak penting gitu loh. Provokasi yang tidak penting misalnya sekarang Pilpres masih lama, tetapi mengapa iklim politik udah mulai panas? Itu orang udah mulai hold kan, itu provokasi yang nggak penting kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini. Ya, dari Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan positif, tapi kita tidak boleh lengah, kita harus waspada, karena di luar sana kan di luar kontrol kita. Betul. Ibu Amani, kita sebagai masyarakat biasa, dengar resesi, krisis ekonomi, ada kan yang biasa-biasa saja, ada yang takut, ada juga wah ini peluang. Bagaimana Ibu melihat? Ibu secara masyarakat atau mewakili kampus, bagaimana melihat ini terjadi? Baik, ada yang menyangka ini bukan urusan kita. Iya, bukan urusan kita. Iya. Nah, ini tentu salah ya. Jadi ini adalah urusan kita bersama, tetapi the small is beautiful. Jadi kita mulai dengan apa yang kita bisa laksanakan di kalangan kita sendiri. Misalnya saya di bidang pendidikan, tidak dipungkiri kalau untuk memperbaiki ekonomi, krisis dan lain-lain, pendidikan juga harus dibenahi, harus diperkuat, harus ada komitmen di bidang pendidikan agar bisa mendukung menciptakan ekonom-ekonom yang ulung, pemikir yang sifatnya strategis global, jangan yang lokal-lokal. Nah itu diciptakannya di kampus. Maka dari kampus inilah kita mengambil atau membahas semua permasalahan dunia, bukan hanya lokal, nasional, regional, tapi juga dunia. Dan itu kita mampu kok, kampus-kampus kan berbagai ilmu ya, bidang ilmu ada di sana. Maka kalau untuk climate change kita berusaha kampus peduli terhadap penciptaan situasi atau ekosistem untuk green campus. Untuk green economy kita juga ada di banyak kalangan, bahkan mahasiswa dan dosen sudah melakukan e-commerce dan juga sudah melakukan misalnya mendukung UMKM yang mandiri, bahkan sekarang ini dengan sertifikat halal, berarti sudah mematuhi banyak aturan. Dan ini yang dicari oleh masyarakat, penyaluran bagi potensi yang ada di masyarakat melalui pemberdayaan. Ya, jadi kita
tidak bisa berhenti. Tadi saya bilang perlu kesinambungan. Di kampus namanya literasi. Begitu. Jadi ada literasi ekonomi, literasi kesehatan. Dan setelah pandemi ini kita munculkan literasi kesehatan. Sekarang lagi marak lagi literasi keadilan gender, literasi apa? Ini kan dibahas, tetapi juga dilaksanakan di tengah masyarakat. Ya, kalau kita resesi katakan ekonomi global dan dampak terhadap negara-negara, salah satu akibatnya adalah pengangguran. Dan pengangguran itu kan berpeluang untuk terjadi goncangan politik. Kita 2024, gimana Ibu melihat itu? Kalau pengangguran di level terdidik mungkin tidak terlalu berpengaruh ya Pak. Kalau level ekonomi yang menengah ke bawah terutama, itu memang berpotensi akan menjadi social unrest. Ada ketidakpuasan yang akan disampaikan ya dalam bentuk demonstrasi misalnya, tidak percaya dengan pemerintah dan sebagainya. Itu sangat mungkin. Makanya saya bilang kalau konflik tidak selesai itu hal-hal yang harus kita antisipasi, apalagi menjelang Pilpres 2024. Jadi, karena bagi masyarakat sederhana saya sebutkan, yang penting itu mereka bisa menyekolahkan anak, kemudian bisa makan apa adanya. Gitu. Sementara kalau makan aja sudah tidak bisa karena tidak ada uang untuk beli, tidak ada daya beli karena tidak punya pendapatan, itu kan setiap hari mereka alami. Sampai kapan mereka bisa bertahan? Nah, itulah kemudian muncul dorongan-dorongan untuk melakukan demonstrasi, mengkritik pemerintah dan sebagainya. Mereka mungkin tidak akan paham tentang dampak dari perang Ukraina dan Rusia kepada kita, yang mereka tuh sehari-hari mereka menghadapi kesulitan itu. Nah, itu yang menurut saya perlu diantisipasi, karena untuk masyarakat sederhana sebenarnya sederhana juga keinginan mereka. Tapi karena justru yang paling basic mereka tidak bisa dapatkan, nah itulah potensi ancamannya akan muncul di situ. Terima kasih. Ibu Widya, sebenarnya kiat-kiat apa saja kira-kira bagi masyarakat pendapatan rendah? Kalau orang kaya saya kira tidak ada masalah dengan resesi, biasa-biasa saja. Tapi masyarakat yang katakanlah masyarakat miskin, kiat-kiat apa sebenarnya yang harus dipersiapkan sekarang? Ya. Ini sih sebetulnya saya mungkin sedikit kiat untuk masyarakat, bukan cuma ya sebetulnya semuanya, semua golongan masyarakat. Oke lah, kalau yang di atas sekali kan mereka cenderung punya tabungan cukup lah. Bermain gitu kan. Maksudnya kadang-kadang ini dijadikan momentum, yang kaya makin kaya, yang makin miskin gitu loh. Tapi sekarang untuk kita masyarakat yang menengah ke bawah gitu loh. Jadi sekarang itu masyarakat harus mulai bijak dalam membelanjakan uangnya. Jadi memang sekarang fokuslah kepada kebutuhan pokok. Betul-betul bijak gitu. Jadi betul-betul memilih berbelanja bijak sekali gitu loh. Kemudian kedua juga kan ini kan masyarakat punya hutang, harus optimalkan untuk bayar hutang, anggarkan untuk bayar hutang gitu loh. Karena kan itu kan hutang juga kan menumpuk, itu juga akan menjadi masalah tersendiri gitu loh. Jadi optimalkan hutang itu. Nah, kemudian juga siapkan juga dana darurat. Jadi sekarang itu kayak misalnya punya aset, sekarang tuh aset seliquid mungkin gitu. Karena kita menghadapi yang katanya quote unquote 2023 yang gelap gitu loh. 2004 nanti tahun politik, untuk akan mengalami stagnasi, kan orang semua wait and see gitu loh. Belum kondisi global. Jadi memang sekarang itu usahakan seliquid mungkin punya aset. Yang tadinya asetnya masih dalam bentuk banyak di aset-asetnya dalam bentuk bangunan atau apa gitu. Jadi mudah gitu loh, seliquid mungkin. Mungkin dalam bentuk logam mulia, investasinya dalam bentuk uang atau apa seperti itu. Nah, kemudian juga mulai mencari alternatif tambahan. Untuk terutama golongan masyarakat yang sekarang masih tergantung kepada karena kan ini juga kan dengan adanya resesi akan meningkatkan juga jumlah unemployment kan. Ya, jadi akan berpengaruh juga kepada APBN kita. Ada bantuan langsung. Iya. Dan makanya masyarakat sekarang harus mulai berpikir mencari alternatif tambahan pendapatan gitu loh. Mungkin dengan itu tadi, dengan adanya program pemerintah juga inline ini, pemerintah kan bantu UMKM gitu, harus mencari alternatif, terutama untuk mereka-mereka yang tergantung kepada gaji
di satu perusahaan gitu loh. Itu harus mulai mencari alternatif. Apalagi terjadi PHK. Iya, makanya dari sekarang sebelum itu terjadi, mulai mencari alternatif itu gitu loh. Dari mulai sekarang memang semua harus melakukan pengetatan. Meskipun itu dapat dikatakan kita masih punya uang banyak sekarang, tetapi sekarang harus betul-betul bijak. Lihat sampai kondisi betul-betul stabil gitu. Meskipun uangnya masih ada, tapi betul-betul bijak dalam mengeluarkan. Bijak juga berhutang gitu. Bijak berhutang dan juga ya tetap bayar hutang, dioptimalkan gitu. Jangan sampai nanti gara-gara hutang ditumpuk, aset diambil misalnya seperti itu. Nah itu tadi sama alternatif itu perlu dilakukan gitu loh dari sisi masyarakat. Jadi masyarakat itu memang betul mungkin dia tidak tahu kondisi global seperti apa. Yang paling penting tadi kebutuhan yang terpenuhi, tetapi itu dia juga harus punya antisipasi gitu loh. Ya, terima kasih. Berikut adalah closing statement dari ketiga narasumber kami. Silakan Ibu Amani. Terima kasih Bung Adrian. Dari pembahasan ini seru sekali dan yang saya ingat adalah kita harus meningkatkan semua hal dan bekerja bersama secara positif, konstruktif. Nah, jadi khusus untuk generasi muda karena saya akademisi, pendidik, maka saya ingin dalam melihat krisis dunia seperti ini yang sangat banyak tantangannya, kita harus memperbaiki etos belajar dan juga etos kerja kita. Dengan dua hal ini, insya Allah berbagai permasalahan bisa diatasi. Kerja keras dan kerja smart. Betul. Bagaimana Ibu Adriana? Ya, dari diskusi ini saya memang melihat bahwa potensi resesi sebelum krisis ya, saya berharap itu akan ada tahun depan. Tapi tentunya saya sama dengan Prof. Amani, saya optimis. Satu saja contoh, yang lain sudah disampaikan oleh Bu Widya ya. Kita kembali kepada pangan lokal. Kita punya potensi pangan lokal yang sangat luar biasa. Jadi jangan tergantung kepada nasi misalnya. Banyak bisa jagung, bisa sagu, apapun. Jadi itu salah satu kekayaan kita yang mungkin kita sering lupa mengekspos. Pada itu penting untuk kembali ke apa yang kita punya dulu gitu. Selama krisis itu. Dan itu pasti akan menjadi satu habit yang baik. Nah, yang untuk jangka panjang adalah mengubah lifestyle. Ya jangan konsumtif lah kira-kira gitu. Walaupun sebenarnya dengan konsumen yang semakin sering spend uangnya akan meningkat juga ya ekonomi. Tapi untuk krisis ini ya lifestyle itu diubah lah. Itu saja Bung Adrian, terima kasih. Ibu Widya, apakah yang kaya semakin kaya, yang kaya semakin miskin, atau yang miskin semakin miskin? Bagaimana nih? Baik, terima kasih Bung Adrian. Ini diskusi yang sangat menarik. Menurut saya memang ini krisis secara global memang akan terjadi. Cuma dampaknya bagi Indonesia tidak terlalu berdampak menurut saya. Kenapa? Kita tidak perlu takut, tetapi kita harus waspada. Gitu. Yang harus kita lakukan adalah sekarang semua elemen saya menyebutnya mungkin pentahelik ya, akademisi, ada akademisi, kalangan bisnis, kalangan pemerintah sebagai regulator, community dan juga media, ini harus bersatu padu gitu loh. Bagaimana caranya supaya perputaran itu terjadi di domestik? Karena kita banyak bonus, kita banyak bonus demografi dari sisi penduduk aja kita banyak. Jadi itu kan pasar potensial kan. Mengapa biasanya kita pasar potensialnya China atau Amerika, pasar potensial untuk industri kita sendiri gitu. Kemudian bonus sumber daya alam yang banyak. Nah kemudian tadi seperti kita juga banyak sekali sumber daya alam selain sumber daya alam mineral, sumber daya non mineral. Untuk makan kita bisa memenuhi sendiri kok gitu. Nah kemudian dari sisi pemerintah juga harus gencar-gencarnya mendukung kepada UMKM. Jadi dana APBN itu untuk pemulihan ekonomi nasional difokus ke APBN. Nah sekarang ditambah untuk UMKM yang concern terhadap climate change. Dan sekarang PR-nya perlu literasi baru. Kan kita ada literasi kesetaraan gender, literasi digital, literasi keuangan, ada literasi bagaimana yang namanya green business. Masyarakat belum banyak tahu, literasinya belum disosialisasikan secara maksimal gitu loh untuk adopt ini. Nah, juga dari sisi masyarakat nih, terutama sekarang ini memang akan terjadi resesi, tetapi kita waspada, tetapi tidak panik. Dilakukan dengan bijak berbelanja gitu loh. Yang kaya akan tambah kaya, iya, karena ini adalah momentum. Satu sisi karena tadi ada inflasi, ada deflasi. Inflasi saat harga naik-naik, ada orang yang menjual barang-barang yang murah, yang punya uang kan beli
gitu. Jadi iya momentum gitu. Tapi bagaimana caranya sekarang yang miskin bisa bertahan dan juga tidak semakin miskin. Itu yang paling penting. Itu ya, terima kasih ibu-ibu yang hebat-hebat. Terima kasih pemirsa. Kita telah berdiskusi tentang potensi ancaman resesi global pada 2023 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Terima kasih.